Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Mega Permatasari. Dan ini adalah pengalaman mistis pribadinya Kak Mega. Cerita ini juga ada sangkut pautnya sama cerita sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Kodam Nyi Gandalewu. Jadi buat sahabat yang belum dengerin cerita itu, Mimin sarankan untuk dengarkan terlebih dahulu. Nanti linknya Mimin taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar dan juga penulis sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Hari ini aku menepati janjiku untuk menceritakan tentang pengalaman mistisku bersama salah satu tokoh dari ceritaku yang sebelumnya. Terima kasih sekali buat sahabat yang setia mengikuti ceritaku dari awal hingga akhir. Sebelumnya di sini aku memberikan informasi sebelum aku memulai ceritaku ini. Bahwa sebenarnya nama dari sosok pendampingku itu bukanlah Nyi Gandalewu, melainkan ada namanya tersendiri yang tidak bisa aku expose di sini. Untuk memudahkan sahabat tersambung ke dalam cerita ini, kita sebut saja dia Nyi Gandalewu. Untuk ciri-ciri beliau tersendiri, sebagian sudah aku bocorkan di ceritaku yang sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang belum mengenal siapa Nyi Gandalewu ini, silahkan dengarkan dulu cerita horor sebelumnya yang diberi judul Kodam Nyi Gandalewu. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berawal dari semasa SMA ku. Pada saat itu aku menduduki kelas 2 SMA dengan usiaku 17 tahun. Masa itu sepulang sekolah, aku dijemput oleh Mas Yuna pacarku. Ia ingin mengajak makan siang bareng. Setelah Mas Yuna mengantarku pulang terlebih dahulu untuk meminta izin mama, kami pun pergi lagi menuju tempat yang Mas Yuna pilih untuk tempat kami makan siang bersama. Sampailah kami di suatu tempat makan lesehan bernuansa pedesaan. Tempatnya teduh, banyak pohon-pohon besar di sekitar tempat itu yang membuat teriknya sinar matahari saat itu tidak begitu terasa. Ada anak sungai di belakang lesehannya. Gemericik air di sungai itu membuat suasana menjadi begitu epik. Pada saat itu, pengunjung di tempat makan itu terlihat sangat ramai. Kami mampir tidak dapat bagian tempat. Sampai akhirnya ada seorang wanita menghampiri kami. Ia mengarahkan kami ke suatu tempat kosong yang berada di pojokan. Kami pun mengikuti dan duduk di pojokan tersebut. Awalnya tidak ada yang aneh di sana. Sampai akhirnya aku mengetahui gelagat aneh dari wanita yang terlihat seperti pelayan ini. Wanita ini terus-terus tersenyum ke arahku. Awalnya aku mengira itu hanyalah sikap ramahnya sebagai pelayan saja. Tapi lama-kelamaan aku jadi merasa risih sendiri dengan gelagat ramahnya yang terus-terusan tersenyum ke arahku. Dari kami memesan makanan sampai makanan itu siap, dia terus menatap ke arahku dengan wajah cengengesannya. Jika memang sikapnya itu ditunjukkan untuk semua pelanggan, kenapa saat itu dia cuma terlihat tersenyum hanya kepadaku seorang? Ketika berbicara dengan Mas Yuna, tatapannya tidak seramah ketika dia menatap ke arahku. Aneh banget kan? Tak sampai di situ, setelah mengantar makanan ke meja kami, ia juga terlihat mondar-mandir di sekitaran kami dengan terus sesekali menatap ke arahku. Saat mataku tidak sengaja mengarah ke dia, dia pun kembali tersenyum, seperti orang yang agak nggak normal gitu. Karena merasa tidak nyaman dengan gelagatnya, aku pun membujuk Mas Yuna untuk cepat pergi dari sana dan menyudahi acara makan siang ini. Balik yuk Mas, takutnya nanti kita kesorean. Enggak lah dik, masih jam berapa? Cetusnya sambil menunjuk jam di tangannya. Udahlah, ayo, nanti dimarahin mama kalau lama-lama di luar. Paksaku supaya Mas Yuna mau pergi dari tempat ini. Ya udah, ayo. Jawabnya terlihat sedikit kesal.
Pergilah Mas Juna menuju kasir. Aku menunggunya di pintu keluar. Tanpa diduga, datanglah itu wanita tadi menghampiri aku yang sedang berdiri sendiri menunggu Mas Juna di pintu luar. Ia mendekatiku masih dengan wajah cengengesannya. Ia mengatakan sesuatu. "Cantik ya, apalagi pakai kacamatanya," serunya memujiku. Waktu itu karena cuaca sangat terik, aku memakai kacamata untuk menghindari kesilauan. Mendengar wanita itu memuji, tentunya aku membalasnya dengan ucapan terima kasih dan balik tersenyum ke arahnya. Meski saat itu aku sangat merasa risih berada di dekat wanita itu, aku terpaksa memberi respon ramah di hadapannya. Karena tidak ingin berlama-lama berada di dekatnya, aku pun menjauh menuju ke sepeda motor yang kami bawa. Tak lama Mas Juna datang dan kami pun buru-buru pergi dari tempat itu. Setelah sampai di rumah, Mas Juna langsung pamit pulang dan aku pun langsung bergegas menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat aku lagi asik dengan kegiatan mandiku, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara seseorang bersiul. Tapi siulannya itu seperti siulan laki-laki yang sedang menggoda wanita. Mendengar siulan itu, awalnya aku acuh saja. Aku tetap melakukan kegiatan mandiku. Tapi lama-lama siulan itu terus saja terdengar dan akhirnya membuat aku risih. Aku menoleh ke seluruh bagian kamar mandi itu, mencari asal dari siulan tersebut. Tapi saat aku cek gak ada siapa-siapa di sana, aku buru-buru mengambil handuk dan mengakhiri kegiatanku tersebut. Itu keanehan pertama yang aku alami. Malamnya saat hendak tidur, aku terbiasa menyalakan kipas angin. Kipas angin yang aku nyalakan tadi tiba-tiba mengeluarkan suara bising. Aku pikir ada kesalahan pada kipas anginku ini, karena biasanya baik-baik saja, nggak pernah ada suara bising yang keluar dari kipas itu. Ku matikan sejenak lalu ku hidupkan lagi. Suara bising itu pun hilang. Saat sudah tenang, ku coba untuk memejamkan mata untuk tidur. Belum lagi terlena, suara bising dari kipas itu kembali berbunyi. Kali ini kipas itu berbunyi sambil bergerak ke kanan ke kiri. Aku sontak kaget dan menatap tajam ke arah kipas itu sembari mengamati pergerakannya dari atas ranjang. Apa sebenarnya yang membuat kipas itu bergerak dan berbunyi seperti itu? Apa ada sesuatu yang konslet? Pikirku masih positif. Saat aku mencoba mendekatinya, samar-samar aku melihat ada siluet bayangan hitam di belakang kipas itu. Aku mendekati untuk memastikan, mungkin itu bayangan dari pencahayaan lampu. Saat aku sudah hampir dekat dengan kipas itu, terlihat semakin jelas bayangan hitam yang ada di belakangnya. Bayangan itu seperti seseorang yang sedang berdiri dan dia menggerakkan kipas itu dengan tangannya. Spontan, melihat itu aku menjerit kaget dengan apa yang aku lihat. "Ah! Kenapa? Ada apa?" tanya mama yang panik menghampiriku. Itu ada orang di sana, Mah," jawabku sambil menunjuk ke arah kipas. "Di mana? Gak ada siapa-siapa kok," saut mama setelah memastikan. "Tadi kayak ada bayangan orang di situ, Mah," balasku ngotot yakin apa yang aku lihat. "Sudah dah malam menghayal yang bukan-bukan. Makanya tidur, jangan asik teleponan aja," seru mama balik mengomeliku. Karena malam berdebat, aku pun tidak ingin memperpanjang obrolan kami. Kupaksakan mata ini untuk terpejam meski rasanya sangat sulit. Bayangan hitam itu masih terbayang jelas di ingatanku. Kuputarkan musik morutal ngaji agar bisa menemani tidurku, sambil terus mengikuti lantunan doa yang ada di musik itu. Dan akhirnya aku pun bisa tertidur juga. Malam itu menjadi keanehan kedua yang kualami sepulang aku dari tempat makan itu. Keesokan harinya saat di sekolah, iseng-iseng aku menceritakan semua kejadian aneh yang kualami kepada teman-teman satu tongkronganku. Kebetulan kami satu kelas di sana, mereka ada 4 orang. Nur, Lia, Soraya, dan Yuni. Waktu itu pergantian mata pelajaran. Saat menunggu guru berikutnya masuk, kami pun mengobrol-ngobrol tentang pengalamanku semalam.
Lagi asik-asiknya bercerita, tiba-tiba lampu dan AC di kelas mati, diiringi dengan si Yuni yang tiba-tiba merasakan sesak. Ia memegang dadanya sambil menatap tajam ke arahku. Matanya merah dan nafasnya terasa berat. Yuni terus menatapku dengan tatapan marah. Melihat itu, kami semua panik dan mencoba menanyakan kepadanya. "Kamu kenapa, Yun?" "Yuni, kamu baik-baik saja?" Karena Yuni tidak kunjung memberi jawaban, kami semua panik saat itu melihat kondisinya yang tiba-tiba seperti itu. Tak lama datanglah guru pergantian jam kelas. Saat itu kami mencoba menjelaskan kepada Bu Ningsih tentang apa yang terjadi pada Yuni. Karena merasa khawatir dengan kondisi Yuni yang semakin terlihat mencemaskan, Bu Ningsih pun menyuruh Nur dan Lia untuk membawanya ke ruang UKS. Saat keadaan masih sedikit tegang, terdengar suara mikrofon sekolah berbunyi. Suara panggilan itu tentu membuatku sedikit kaget. Aku bingung, kenapa aku dipanggil ke ruang PP, apa yang sudah aku lakukan. Dengan rasa cemas, aku turun ke lantai dasar. Kebetulan kelasku berada di lantai 3. Setengah menuruni anak tangga, aku berpas-pasan dengan ketiga temanku yang turun ke ruang UKS tadi. Mereka terlihat naik menuju ke ruang kelas. Kulihat Yuni sudah tidak lagi kesakitan. Namun ketika ia menatap ke arahku, sorot matanya kembali melotot seolah aku punya salah padanya. Melihat itu, Nur yang mengetahui sesuatu hanya menatapku memberi isyarat agar aku segera pergi ke ruang PP. Tak mau terjadi apa-apa lagi, aku pun mempercepat langkah kakiku menuruni anak tangga. Ketika sampai di ruang PP, aku disambut oleh Pak Saiful selaku guru PP di sekolah itu. Ia menanyakan padaku apa yang kami lakukan sebelum kejadian Yuni yang tiba-tiba seperti itu. "Saya hanya iseng-iseng menceritakan pengalaman horor saya, Pak," seruku sedikit takut. Sebenarnya Bapak tahu siapa yang buat Yuni seperti itu, kata Pak Saiful dengan entengnya. "Maksud Bapak?" Yuni itu ada penjaganya. Sosok Panglima itu tidak suka melihat sosok yang mengikutimu. Aku masih terdiam mencerna ucapan Pak Saiful. Kamu harus hati-hati ya. Kayaknya dia jahil ngikutin kamu. "Ngikutin saya, Pak?" tanyaku sedikit kaget. Gak apa-apa, kamu juga ada yang ngejagain kok. Jawabnya santai. Aku yang benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi memilih untuk diam. Melihat Yuni seperti itu saja sudah membuatku takut. Ditambah lagi dengan pernyataan Pak Saiful tentang makhluk yang mengikutiku makin menambah rasa takutku. Banyak-banyak berdoa, jangan sering-sering melamun ya. Serunya sambil mengipas-ipaskan tangannya ke arahku dengan sesekali berkomat kamit seperti sedang membaca doa. Pak Saiful memang terkenal sebagai orang yang cukup peka dengan soalan gaib. Setelah dirasa cukup, aku pun kembali naik ke atas kelas. Di dalam kelas, aku mencoba menghindari Yuni untuk beberapa saat ini. Nur dan Lia juga tidak berekspresi apapun, seolah mereka tidak ingin membahasnya. Di rumah, jelas semua kejadian ini membuat aku terus-terus kepikiran. Aku berusaha memahami apa yang terjadi. Sebelumnya hal seperti ini tidak pernah terjadi di dalam hidupku. Wajar, ini membuatku sangat merasa bingung. Apa benar yang dikatakan Pak Saiful? Ada sosok yang mengikutiku. Sejak kapan? Lalu ada yang ngejagain aku. Siapa? Pertanyaan itu terus terulang-ulang dalam pikiranku. Sampai tiba-tiba aku merasakan sesak di dada yang membuatku sulit untuk bernafas. Aku berlari mencari Mama untuk menanyakan apa yang terjadi denganku. Kenapa aku sangat merasa sesak. Belum lagi aku sempat bertemu dengan Mama, aku sudah jatuh pingsan terlebih dahulu. Saat sadar, aku sudah berada di dalam kamar dengan dikelilingi beberapa orang di sana. Ada Mama, Papa, adik, dan beberapa tetangga. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Nak," seru Mama terlihat sangat cemas. "Kamu kenapa, Nak?"
Aku yang saat itu terasa sangat kelelahan mencoba menceritakan apa yang terjadi sebelum aku jatuh pingsan. Tapi respon mereka terlihat berbeda. Apa? Kamu pingsan? Kamu itu kesurupan, tahu nggak? Saut papa tak kalah kagetnya. Aku tercengang mendengarnya. Aku kesurupan. Jelas-jelas aku pingsan karena tidak tahan merasakan sesak. Tapi kenapa mereka bilang aku kesurupan? Apalagi nih? Kesurupan? Tanyaku heran. Iya, kamu itu teriak-teriak macam orang kesakitan. Emangnya kamu kenapa sih, Nak? Aku yang juga bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, hanya bisa terdiam. Ya sudah, kamu istirahat aja. Jangan banyak melamun, gak baik. Saut papa dengan ketus. Aku gak tahu kenapa papa memberi respon seperti itu. Tapi yang pasti saat itu aku gak lagi menghiraukan tentang pendapat orang lain. Aku masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi padaku. Kenapa semua keanehan ini terjadi? Apa yang telah aku perbuat? Kesalahan apa yang tidak disengaja aku lakukan sehingga teror mistis ini menghantui diriku? Karena terus memikirkan hal itu, aku jadi sering terbawa melamun. Tapi mengingat kejadian menakutkan ini, aku berusaha membawa zikir di setiap keheninganku, membawa aku di dalam ketenangan. Malamnya, saat hendak tidur, tiba-tiba suasana di kamarku terasa sangat begitu dingin. Aku yang tipe orang mau hujan badai sekalipun tetap menyalakan kipas angin. Entah kenapa malam itu aku gak tahan sama aura dingin di kamar itu. Akhirnya aku mematikan kipasnya dan berlalu tidur. Di dalam tidurku aku bermimpi ada seorang kakek tua yang sedang dimangsa seekor serigala. Awalnya aku kasihan pada kakek itu dan berniat untuk menolongnya. Saat aku ingin membantunya, serigala itu menatap tajam ke arahku. Aku kira ia akan gantian menerkamku, tapi ternyata serigala itu hanya terdiam menatapku. Bahkan ia tidak menyerangku sama sekali. Melihat kesempatan, aku langsung menarik kakek dan berlari menjauhi binatang buas itu. Saat sudah berhasil membawa si kakek jauh dari serigala, dengan nafas yang masih terengah-engah, kakek itu tersenyum menyeringai ke arahku. Senyumnya mengingatkan aku pada wanita aneh yang kutemui di tempat makan lesehan tempo lalu. Mengingat itu, aku menjerit takut sekaligus geli. Dengan masih merasakan kegelian itu, aku terbangun dengan nafas yang tersenggal. Aku benar-benar takut mengingat senyuman aneh kakek itu. Bahkan aku tidak berani memejamkan mataku, karena saat mataku terpejam, wajah cengengesan kakek itu yang terbayang. Dari keanehan-keanehan yang kualami saat ini, aku tidak berani menceritakannya ke siapapun kecuali Mas Juna. Aku pikir Mas Juna akan memberi tanggapan yang berbeda, tapi ternyata aku salah. Kami malah bertengkar karena berbeda pendapat. Aku juga gak mengerti kenapa Mas Juna tiba-tiba tersulut emosi. Mungkin suasana hatinya sedang tidak baik dan aku salah memilih waktu. Suasana hatiku semakin kacau. Aku seolah tak memiliki tempat aku bercerita. Di rumah, melihat respon papa yang seperti itu, aku jadi takut untuk menceritakan apa yang aku alami. Aku takut papa semakin marah, karena papa mengira aku hanya mengada-ngada bersikap aneh bak seorang kesurupan, hanya untuk mencari perhatian lebih. Sementara di sekolah, melihat teman-teman yang mulai sedikit berubah. Semenjak kejadian Yuni tempo lalu, membuatku enggan melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Alhasil, aku jadi sering terlihat murung dan malas untuk bergaul di sekolah. Mungkin perubahanku itu diperhatikan oleh Pak Saiful. Waktu itu saat aku duduk sendirian sambil melihat teman-teman sedang bermain bola, tiba-tiba Pak Saiful menghampiriku. Kan bapak sudah bilang jangan sering-sering melamun. Serunya yang tiba-tiba muncul. Enggak kok Pak. Jawabku mengelak. Bapak tahu kok apa yang sedang kamu pikirkan. Gini aja, kalau kamu mau tahu apa yang terjadi sebenarnya, sehabis pulang sekolah, temui bapak di ruang BP ya, ajak Nur sekalian. Serunya sambil menepuk pundakku lalu pergi. Aku menoleh kebingungan.
Belum sempat aku bicara, Pak Saiful langsung pergi begitu saja, membuatku semakin penasaran. Sepulang jam sekolah, dengan ditemani Nur, aku pun menemui Pak Saiful di ruangannya. Dengan senyum ramah, ia menyambut kedatangan kami. Bapak tahu kamu pasti datang. Serunya dengan tersenyum kecil. Saya penasaran, Pak, apa sih yang sebenarnya terjadi? Pak Saiful dan Nur saling tatap, seolah mereka sudah paham dengan situasi yang ada. Kamu pasti sering mengalami hal-hal yang aneh kan? Seperti teror mistis gitu? Tanya Pak Saiful to the point. Iya, Pak, Bapak kok tahu ya? Tanyaku balik dengan tatapan heran. Tahulah, wong bapak bisa lihat sosok yang ngikutin kamu itu. Ceplosnya. Apa sih Bapak ini? Ada-ada aja. Seruku mencoba menyangkal ucapannya. Bener, Mek, aku juga ngeliat. Sahut Nur ikutan. Hah? Yang bener kamu? Masa iya sih? Aku tetap tak percaya. Sosok itu kakek-kakek genit. Dia suka ngejahilin anak perempuan seusia kamu. Apa sebelumnya kamu mengalami hal aneh sebelum keanehan ini? Tanya Pak Saiful. Soal kakek-kakek, aku jadi teringat akan mimpiku itu. Teringat senyuman aneh kakek itu. Senyumnya memang terlihat seperti senyuman orang genit. Aku merasa geli saat teringat akan hal itu. Kegelian itu juga mengingatkan aku pada sosok wanita aneh yang kutemui di lesehan. Aku tersadar, semua kejanggalan ini berawal dari sana. Setelah paham dengan semuanya, aku pun menceritakannya kepada Pak Saiful bagaimana cerita detailnya. Pak Saiful mengangguk dan tersenyum kecil ke arahku. Ya, itu dia. Dari sanalah sosok Jail itu berada. Ia sudah memantaumu dari sejak saat itu. Mungkin wanita itu juga adalah salah satu korbannya. Dan sekarang sosok kakek-kakek itu mengincarmu. Astagfirullah. Jadi gimana ya, Pak? Apa Bapak nggak bisa bantu saya buat usir dia? Aku yang tahu Pak Saiful peka akan hal ini, berharap ia bisa membantuku. Buat apa? Sudah ada kok yang bantuin kamu. Cetusnya. Maksudnya, Pak, saya nggak ngerti. Kamu ada penjaganya, jadi nggak perlu khawatir. Sosok itu sudah mengusirnya kok. Seru Pak Saiful enteng. Siapa, Pak? Gimana wujudnya? Tanyaku penasaran. Saya nggak bisa kasih tahu kamu. Yang penting kamu nggak perlu khawatir. Dan jangan terlalu memikirkan yang tidak-tidak. Tak puas dengan jawaban Pak Saiful, aku menoleh ke arah Nur, berharap ia bisa menjawab kepenasaranku. Aku juga nggak tahu. Aku nggak bisa lihat sosok penjagamu. Yang kulihat cuman kakek-kakek itu. Seru Nur yang sudah paham maksudku. Mega, sekarang itu yang perlu kamu lakukan adalah banyak-banyak beribadah. Fokus sama belajar kamu. Jangan begitu memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Serahkan saja semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya deh, pasti hatimu terasa lebih tenang. Ucap Pak Saiful. Kata-katanya yang ini selalu menjadi ingatan bagiku. Setelah aku mengetahui semuanya, benar saja sejak saat itu aku tidak lagi mendapatkan teror mistis itu lagi. Bertahun-tahun pun berlalu, hingga akhirnya aku menikah dengan Mas Juna. Pernikahanku awalnya baik-baik saja, hingga akhirnya aku melahirkan seorang putri pertama kami. Aku menikah di usiaku ke-21 tahun. Dan menjadi ibu di usia 23 tahun. Mungkin saat itu aku belum siap menduduki gelar sebagai seorang ibu. Aku mengalami baby blues yang sangat parah. Aku tidak bisa menghandle emosiku dan gampang merasa sensitif. Apa yang dikatakan orang serta perlakuan orang kepadaku, aku sering overthinking akan hal itu. Sikapku itu yang pada akhirnya sering menimbulkan pertengkaran di antara aku dan Mas Juna. Kami sering bertengkar dan mengalami perdebatan hebat. Sampai aku sempat berpikir untuk mengakhiri hidupku.
Sampai pada suatu hari, aku dan Mas Juna mengalami pertengkaran yang cukup hebat, yang membuatku ingin bercerai darinya. Tapi sehari aku ingin meninggalkan dia, hal aneh kembali terjadi. Teror 6 tahun yang lalu kini kembali terjadi. Setelah malam itu, kami mengalami pertengkaran yang cukup hebat. Mas Juna pergi dengan emosi yang memuncak. Aku membereskan semua barang-barangku dan mengemasnya ke dalam tas besar. Aku berencana untuk pergi dari rumah itu besok paginya. Dengan keadaan mental yang berantakan, kupandangi wajah putriku yang sudah tertidur pulas. Ada rasa bersalah karena membiarkan ia menyaksikan semua perbuatan buruk kami sebagai orang tua. Aku takut ucapan dan perilaku buruk kami merusak mental dan psikisnya. Hancur hatiku saat itu. Remuk seolah aku tidak dapat lagi bangkit. Akan kubawa kemana putriku ini? Aku takut bila harus mendatangi kedua orang tuaku. Aku tak mau membebani mereka lebih jauh lagi. Di dalam kerisauan dan kecemasanku, serta dengan kondisi hati yang masih terluka, tiba-tiba aku teringat akan sosok yang pernah menjagaku. Entah kenapa, saat ini aku sangat berharap sosok itu hadir dan menjaga putriku dari segala mara bahaya. Karena aku merasa tak berdaya lagi menjaganya. Aku merasa tak pantas menjadi sosok pelindung baginya. Dengan harapan penuh dan doa yang kusematkan di dalam benakku, aku tenggelam di dalam tidurku. Mungkin semua kejadian ini menguras semua energi dan mentalku. Aku terhanyut di dalam buayan angin malam. Dalam tidurku aku bermimpi. Di dalam mimpi itu terlihat aku sedang berjalan jauh bersama putriku. Kami berjalan tanpa tahu arah tujuan. Aku terus berjalan lurus mengikuti jalan yang ada di hadapanku, seolah jalan itu tidak memiliki akhir. Saat tubuh ini mulai merasakan lelah, aku mencoba berhenti sejenak mengatur nafas. Namun saat kaki ini hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar gemahan suara wanita menegurku. Mau kemana lagi? Harus berjalan sejauh apa lagi? Jika tidak ada tujuan, pulanglah. Lanjutkan perjalananmu jika kelak kau sudah memiliki tujuan. Suara bergema itu jelas terdengar di telingaku, membuat hatiku kembali terenyuh. Suara itu benar, aku harus berjalan kemana lagi. Aku memang tidak memiliki tujuan pasti saat ini. Kutatap wajah putriku yang terlihat sangat kelelahan. Aku tidak tega harus mengorbankan dia di atas egoku. Seperti sebuah nasihat ampuh, setelah aku mendengar suara itu, aku berbalik arah dan kembali menuju ke rumahku. Saat aku sampai di rumah lagi, aku pun terbangun. Saat aku terbangun, aku tersadar. Keputusan ini mungkin salah. Aku salah bila harus mengorbankan anakku yang masih kecil. Apa sebaiknya aku coba untuk bertahan sebentar lagi, memberi kesempatan untuk rumah tanggaku, demi keutuhan keluarga ini dan demi masa depan anakku. Seperti mendapatkan hidayah, pagi itu perasaanku berubah total. Yang tadinya sudah merasa mantap dengan keputusan untuk bercerai, kini aku kekeh untuk memantapkan hatiku agar bisa menjadi yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Aku harus bisa tegar menghadapi cobaan hidup ini. Aku yakin aku bisa melewatinya. Bertahanlah Mega, kuat demi anakmu. Bersabarlah sebentar lagi. Kebahagiaan sudah menantimu di ujung rasa sabarmu kelak. Aku menyemangati diriku sendiri, mencoba memberi energi positif di dalam pikiranku. Sepulang Mas Juna nanti, aku harus membenahi semua kerusakan ini. Benar saja, tak lama Mas Juna pulang. Aku merasa sedikit takut kalau ia masih terbawa emosi dari pertengkaran kami semalam. Tapi seperti tetesan embun di tanah yang gersang, Mas Juna pulang dan langsung memelukku. Ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi semalam. Ia bahkan menangis menyesali segalanya. Ia memohon padaku agar tidak meninggalkannya. Karena ucapanku yang meminta cerai padanya semalam, Mas Juna mengira aku akan tetap melakukannya. Ia menangis sejadi-jadinya sambil terus memohon maaf. Melihat itu tentu aku sangat merasa lega. Ternyata bukan hanya aku yang ingin mempertahankan hubungan ini, tetapi Mas Juna juga. Aku turut bahagia atas apa yang Mas Juna lakukan saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberi. Aku juga berjanji akan lebih bisa memahaminya dan lebih bersabar menghadapi sikap temperamennya.
Kami pun larut di dalam air mata. Kami saling meminta maaf dan berterima kasih untuk kesempatan kedua yang kami berikan. Kami akan memulainya dengan lembaran baru. Setelah dirasa semua permasalahan ini telah selesai, aku dan Mas Juna menjalani kegiatan kami seperti biasanya di hari itu. Saat sedang merasa santai, tiba-tiba Mas Juna membuka pembicaraan. Dengan tatapan ragu ia menceritakan sebuah kejadian aneh pada saat kami bertengkar kemarin. Mas Juna berkata bahwa saat kami saling berteriak satu sama lain dalam kemarahan, ia melihat dalam pandangan sekilasnya, wajahku berubah aneh ketika saat marah. Mas Juna mengatakan ia melihat bayangan wajah seekor serigala ada di sebagian mukaku. Energi kemarahanku itu sangat membuatnya takut. Hal itulah yang akhirnya membuat Mas Juna pergi meninggalkan aku dengan emosi yang masih meluap. Seketika aku merasa heran mendengar ucapannya. Masa iya dia melihat pemandangan itu di wajahku? Itu ucapan yang tidak bisa aku terima dengan akal sehatku. Karena mungkin melihat ekspresi wajahku yang tidak percaya, Mas Juna mengalihkan pembicaraan itu dan menyangkalnya sembari bercanda. Hahaha, bener berarti ya. Kalau wanita sedang marah memang terlihat sangat mengerikan, seperti harimau yang sedang mengamuk. Selanya sambil tertawa kecil mengalihkan pembicaraan. Aku mencubit pahanya mendengar guyonannya itu. Mungkin masalah lihat. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Ucapnya berdalih. Aku pun menganggap ucapannya itu sebagai guyonan. Namun entah kenapa aku merasa seperti dejavu dengan sosok serigala itu. Waktu pun berlalu. Ada masa di mana aku teringat lagi akan mimpiku di dalam pertengkaran kami. Malam itu aku berhasil menghadapi diriku yang tenggelam dalam kekalutan berkat nasihat dari seorang di mimpiku. Siapa dia? Dari mana asal suaranya? Kenapa aku hanya mendengar suara seruannya saja? Seperti apa wujudnya aku tidak tahu. Apa suara itu dari sosok penjagaku? Karena malam itu aku sangat teringat akan sosok itu. Bersama dengan pikiran itu, terfikir lagi olehku tentang ucapan Mas Juna tempo lalu tentang ia melihat separuh wajah serigala di bagian wajahku. Meski Mas Juna saat itu mengatakan bahwa ini sedang bercanda, namun sorot matanya mengatakan bahwa hal ini beneran ia alami. Apa ini sebenarnya? Semua rentetan dari kejadian ini seperti puzzle bagiku. Setelah dengan keras memikirkan semua hal itu, akhirnya aku teringat akan mimpiku 6 tahun yang lalu. Saat itu aku pernah bermimpi seekor serigala yang menerkam seorang kakek tua. Kakek itu adalah sosok jahil dan genit mengikutiku sewaktu aku gadis dulu. Dan serigala itu, apa dia yang sama dengan yang dilihat oleh Mas Juna? Bukankah waktu itu Pak Saiful juga mengatakan bahwa sosok penjagaku itu telah mengusir sosok kakek-kakek? Memang, setelah aku memimpikan hal itu, sosok kakek-kakek itu tidak lagi datang menggangguku. Apa jangan-jangan serigala dalam mimpiku itu yang telah mengusirnya? Jika benar begitu, berarti sosok serigala itu adalah sosok penjagaku yang Pak Saiful maksud. Aku merasa semua hal ini seperti tersambung. Semuanya saling berkaitan. Tapi lagi-lagi aku hanya bisa menerka tanpa tahu jawaban pastinya seperti apa. Malam itu aku berusaha memanggil sosok misterius itu. Aku penasaran dengan keberadaannya. Apa dia benar-benar nyata? Rasa penasaranku itu membuat aku berambisi untuk bisa bertemu dengannya. Aku terus-terusan memanggilnya di dalam tidurku. 3 malam berturut-turut aku memanggilnya untuk menemuiku di dalam mimpi. Jika benar dia adalah penjagaku, aku berhak mengetahui wujudnya. Izinkan aku bertemu denganmu, seruku di setiap malam. Di malam ketika itu, aku benar-benar bermimpi. Disinilah aku bertemu dengan sosok Nyi Gandalewu untuk yang pertama kalinya. Dalam lenaku, aku berada di sebuah tempat dengan hamparan rumput luas, banyak pepohonan besar dan lebat, dan tanaman-tanaman kecil yang berbunga warna-warni sangat indah. Suara deruan air terjun yang amat kuat menambah perpaduan yang epik untuk pemandangan seindah ini. Air terjun itu keluar dari badan sebuah gunung yang amat tinggi.
Saat kudongakkan kepalaku mengikuti tinggi gunung itu, ternyata gunung itu tidak memiliki puncak, seolah puncak gunung tersebut menembus ke atas langit. Saat kuamati langit yang ada di atasku, aku terpana melihat keanehan langit itu. Langit di tempat itu meliuk bergelombang seperti air yang mengambang di atas kepala. Saat kita melihatnya dari bawah, seolah kita berada di dalam suatu danau. Tapi aku sangat yakin bahwa yang kupijak ini adalah tanah. Tak hanya itu, tempat itu juga memperlihatkan keanehan yang lain. Saat aku memperhatikan area sekitar tempat itu, aku tidak melihat ada rumah atau tempat berteduh di sana. Hanya segelintir orang yang sedang berlalu lalang. Siapa orang-orang ini? Di mana aku sekarang? Saat aku ingin melangkahkan kakiku untuk mencoba mendekati salah satu orang tersebut, tiba-tiba suara seseorang menghentikan langkahku. Hati-hati, jika kamu salah melangkah, kamu bisa tersesat. Seru suara itu yang terdengar dari belakangku. Aku menoleh ke arah suara itu, dan ketika aku melihatnya, mataku seolah terpana akan kecantikan dan kemolekan dari wajah wanita cantik di hadapanku ini. Aku mengamati setiap kemolekannya. Matanya bersinar, rambutnya hitam berkilau, tatakan rambutnya yang sedikit terurai dan sedikit tersanggul membuat keanggunannya menjadi terlihat sempurna. Serta pakaian serba putihnya ala-ala gadis kerajaan Jawa dengan sematan selendang kuning di lehernya semakin menunjang penampilannya yang anggun. Aku masih terpesona melihat kecantikan wajah wanita itu, hingga akhirnya wanita itu menghampiriku dengan senyum manisnya. Bukankah kau ingin bertemu denganku? Serunya dengan suara lembut. Aku baru tersadar bahwa wanita ini adalah orang yang beberapa malam ini ingin sekali aku temui. Ya, aku ini Nyai. Panggil saja Nyai. Entah kenapa aku tidak bisa berkata apa-apa di hadapannya. Aku hanya mendengarkan ia bicara. Ia seperti tahu apa jawabanku dan apa yang akan menjadi pertanyaanku. Aku adalah leluhur yang menjagamu. Bersyukurlah kamu tidak dapat melihatku, karena ketakwaanmu akan tetap terjaga pada Sang Pencipta. Jalani saja kodratmu sebagai seorang hamba. Biarkan aku di sini dalam menjalani tugas. Serunya dengan lantang dan tegas. Aku akan hadir jika sudah menjadi takdirmu. Jangan mencariku jika tidak ingin keyakinanmu menghilang. Setelah berkata begitu, ia tersenyum dan mengipaskan selendangnya ke wajahku. Aku pun terbangun. Kalimat yang diucapkan Nyai malam itu sangat membekas di ingatanku. Awalnya aku tidak paham akan makna ucapannya, tapi lama-lama aku mulai mengerti makna di setiap bait perkataannya. Nyai menyampaikan bahwa aku harus bersyukur karena tidak bisa melihatnya agar ketakwaanku tetap terjaga pada Sang Pencipta. Yang artinya, mungkin jika aku bisa melihat sosoknya, ditakutkan aku akan selalu bergantung padanya dan selalu berharap meminta pertolongannya, sehingga menjadikannya tempat satu-satunya aku berlindung. Hal itu tentu akan mempengaruhi ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhanku yang secara langsung sudah mendoakannya. Nyai juga berkata, jalani saja kodratmu sebagai hamba dan biarkan ia menjalani tugasnya. Mungkin itu maksudnya, jika aku tidak perlu menyembahnya dan menyanjungnya. Aku tercipta sebagai hamba Allah dan sepatutnya menjalani tugasku sebagai seorang hamba. Biarkan ia menjalani tugasnya sebagai penjagaku, tanpa perlu aku mengusik kehadirannya. Ia juga mengatakan bahwa ia akan hadir jika itu sudah menjadi takdirku, yang mungkin artinya semua pertolongan, penjagaan, dan perlindungan yang aku dapat, semua itu memang sudah menjadi takdirku. Allah telah berkehendak di dalamnya, bukan semata karena kehadirannya di dalam hidupku. Intinya, Nyai tidak ingin aku menghambakan kehadirannya. Ia ingin meyakinkan aku bahwa hadirnya itu dikarenakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya kepada Allah lah tempat aku berserah diri.
Benar atau tidaknya menurut kalian arti dari perkataannya itu, tapi itulah makna yang dapat aku artikan menurut versi diriku. Setelah mengetahui keberadaannya benar-benar nyata, aku semakin mencoba meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Nyai sampaikan. Aku mulai meyakini bahwa alam dan makhluk gaib itu memang ada keberadaannya. Jika sosok Nyai dan tempat menakjubkan bak surgawi yang ada di dalam mimpiku itu beneran nyata, apalagi Allah yang menjadi Tuhan semesta alam, tentu keberadaannya jelas ada. Surga dan neraka Allah janjikan, semua itu beneran nyata adanya, dan aku yakin akan keberadaan itu. Karena sebagai seorang muslim aku memang wajib meyakininya. Jadi apakah masih ada yang meragukan dan mempertanyakan tentang keberadaannya di kehidupan ini? Semoga kita bukan termasuk orang yang ada di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dan angkuh. Lalai dalam menjalani kodrat sebagai hamba, dan angkuh merasa seringkali diri ini adalah Tuhan. Naudzubillah. Mimpi itu menjadi awal mula sekaligus menjadi pertemuan terakhirku dengan Nyai. Seperti itulah sosok Nyai yang aku ingat. Bicara soal serigala aku juga kurang tahu pasti ya, apa itu wujud lain dari Nyai atau enggak. Aku hanya mencoba menghubungkannya saja. Begitulah cerita awal mulanya aku mengenal sosok Nyai yang menjadi inspirasiku membuat tokoh Nyai Gandalewu di kisah hororku sebelumnya. Demikianlah kisah akhirnya. Oh iya, buat sahabat pendengar yang bingung kenapa di cerita awal namanya Laras dan di cerita ini namanya Mega, dan sosok Laras sama Mega ini sama ya, orangnya tetap ini, yaitu Kak Mega itu sendiri. Dan di cerita pertama itu pakai nama samaran. Ambillah pelajaran yang berharga dari cerita ini, yaitu sebagai seorang muslim kita itu harus menjaga ibadah kita dan mempercayai apa yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Nah, bagi yang non-muslim juga ambil pelajaran dan hikmah dari cerita ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Mimin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat pendengar dan juga penulis. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.